Kali ini gue mau coba explore dikit soal limit. Suatu konsep matematika yang sangat menyenangkan untuk dipelajari dan dipelajari ulang. Sebelumnya disclaimer dulu kalau mungkin istilah-istilah yang gue gunakan kayak agak sedikit berbeda dengan istilah yang umum karena gue terlalu malas untuk ngecek ulang kayak simbol apa sih yang standar untuk merepresentasikan simbol-simbol matematis tertentu. Gue nggak ngeliat lagi buku-buku textbook yang ada, jadi mungkin penjelasan gue kayak rada ada istilah yang kayak beda dikit, beda dibandingkan textbook. Cuman ya udahlah. Intinya yang pengen gue kasih tahu di sini juga lebih kayak berbagi soal apa ya, serunya matematika gitu. Bukan seru apa ya, kayak berbagi kayak apa namanya, betapa menakjubkannya konsep-konsep matematis ini gitu aja sih. Jadi gue pengen kayak siapa tahu dengan video ini bisa ngasih semacam apresiasi yang baru terhadap konsep-konsep matematis ini gitu ke teman-teman yang kalau ada yang nonton. Jadi mungkin nggak akan bisa jawab soal-soal matematika SMA atau SMP atau soal matematika kuliah ketika nonton video ini mungkin ya. Jadi mungkin ini tidak terlalu berguna untuk menjawab soal-soal di textbook. Cuman gue pingin lagi-lagi ini video ini buat apresiasi aja sih, buat mengapresiasi mengapa ya, bukan apresiasi mungkin bukan kata yang tepat ya, tapi lebih kayak ya mungkin mengapresiasi untuk melihat aja kayak betapa ya beauty of math aja gitu, keindahan dari matematika yang entah kenapa ketika gue pelajarin dan gue memahami suatu konsepnya kayak anjing nih keren banget ya. Perasaan itu sih kayak ketika lo ngelihat di jalan tiba-tiba ngelihat ke hutan tiba-tiba ngelihat bunga yang bagus banget gitu. Perasaan yang sama lah, kayak ada sense of wonder. Jadi gue pingin kayak mungkin sedikit memantik perasaan itu lewat penjelasan ini kalau bisa ya. Kalau penjelasan gue cukup baik tapi ternyata menjelaskan matematika sulit, jadi tidak tahu, kita coba dulu. Tapi balik lagi intinya, limit apa itu limit itu apa sih? Limit tuh pada intinya adalah sesuatu yang mendekati nol tapi bukan nol. Kayak biasanya simbolnya gini sih kalau nggak salah. Limit itu gini. Jadi kayak h itu adalah suatu variabel, suatu konstanta yang di sini di sini simbol yang pentingnya limit h mendekati nol. Artinya h itu adalah sesuatu yang mendekati nol tapi bukan nol. Jadi sangat 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 mendekati nol tapi nggak sampai nol. Let's say kita gampangnya visualisasi aja deh, kita bikin garis bilangan ya. Mungkin gue oke, limit h mendekati nol. H itu berapa sih yang gue bilang mendekati nol tapi bukan nol tuh apa sih? Misalkan garis bilangan ya, ini ada 0, ini ada 5 gitu, ini ada sini 1 gitu. Apakah H itu di sini di antara 1 dan 5? Enggak, karena apa? Karena ada yang lebih mendekati 0 lagi kan. Katakanlah H itu di sini, belum. Masih ada lagi yang lebih mendekati. Katakanlah H itu di sini, katakanlah di sini itu 0,1. Apakah H adalah 0,1? Karena 0,1 cukup dekat dengan 0 kan. Ya, ternyata enggak gitu. Ada lagi yang lebih dekat ada lagi yang lebih mendekati 0 daripada 0,1 kan. Kita bisa gambar ulang koordinatnya. Ini 0, ini 0,1. Ini ada 0,01 katakanlah. Mungkin H di sini. Mungkin. Tapi lagi-lagi ada yang lebih mendekati 0 lagi. Kita gambar lagi kalau gitu. 0, 0,01, mungkin di sini ada 0,001. Lagi-lagi apakah itu di sini?
Nggak juga, masih ada yang lebih mendekati lagi. Dan itu that's the idea of hadiah dari idea dari limit itu apa sih gitu. Jadi ibaratnya ada 0,1 bukan H, 0,01 bukan H, 0,000001 bukan H. Karena masih ada yang lebih dekat lagi daripada 0, daripada angka-angka ini, ada 0,0 tak terhingga gitu. Jadi gue harap lo bisa dapat idenya ya, bahwa H itu adalah sesuatu yang dekat banget sama 0, tapi bukan 0 gitu. Dan dekat bangetnya itu tadi yang lo nggak akan bisa menuliskannya dalam suatu angka gitu, karena lo menulis angka yang nolnya 1 miliar nol pun, katakanlah 0,000001, yang mana nolnya 1 miliar pun, itu pun masih belum cukup untuk mengconvey H, karena lo tinggal tambahin nolnya 1, ada lagi bilangan yang lebih mendekati 0 daripada bilangan ini gitu. Jadi ibaratnya ada infinite, H tuh infinitely near, sangat-sangat dekat secara tak hingga kepada 0 gitu. Kayak lo mungkin terbiasa dengan konsep tak terhingga, yang tapi tak terhingganya tuh ke atas gitu, menjauhi 0. Nah konsep limit tuh kayak tak terhingga tapi mendekati 0 gitu. Dan itu ada di konsep H ini. Suatu variabel, suatu entitas bilangan yang dekat banget sama 0 tapi bukan 0 juga, dan dia nggak ada bilangan yang bisa mengkonvey dia, karena akan selalu ada bilangan yang lebih dekat dari 0 gitu, tapi nggak sampai 0. Gue harap ide-ide besarnya dapet gitu, jadi itu H itu adalah itu, limit itu adalah itu idenya, sesuatu yang mendekati 0 tapi bukan 0. Kayak mungkin gampangnya itu tadi, infinitely near, sangat dekat secara infinite to zero, ke 0 gitu, dekat secara infinite. Itu aja kayak faktanya aja kayak udah bikin gue kayak anjing, bisa ya otak manusia tuh memikirkan hal abstrak ini, bisa dibilang in a way bisa memikirkan dan tidak memikirkan ya. Kayak kita nggak bisa menaruh angka yang exact kepada konsep ini, tapi kita bisa mengira-ngira gitu. Jadi kayak itu satu hal yang sangat, kayak ketika gue mikir kayak anjing, otak gue bisa ya membayangkan hal seperti ini gitu, bisa dan tidak bisa di saat yang sama gitu. Kayak nggak bisa seluruhnya tapi bisa menangkap sense of angka yang semacam itu gitu. Dan itu pertama soal H, apa itu H. Dan kedua, bagaimana, ini udah lebih ke hal yang teknikal sih. Jadi kayak sekarang kita lebih ke arah gimana konsep limit ini digunakan untuk mencari slope. Aduh, ini gue lupa lagi istilahnya apa ya kalau bahasa. Ibaratnya gini sih, slope tuh nih kalau ada fungsi ini ya udah teknis sih, tapi nggak apa karena gue suka menjelaskannya. Slope tuh adalah nih fx, nih x, jadi lo punya fungsi, katakanlah bentuknya semacam ini gitu. Slope itu adalah, misalkan ini A, jangan A deh, ini B, ini A. Berarti ini ada ini ada FA, dan ini ada. Ini kalau nggak paham apa yang gue tulis, lo harus nge-review lagi soal fungsi. Kayaknya itu udah dibahas di SMP atau SMA. Intinya slope itu tuh adalah FB minus FA per B minus A. Jadi jarak selisih antara koordinat Y-nya, antara B dengan A, selisihnya berapa,
Kalau kurangi dengan selisih antara koordinat x-nya gitu. Jadi itu um, itu arti dari slope. Jadi ini ibaratnya kayak mau mencari berapa sih perubahan y-nya dibandingkan dengan perubahan x gitu. Berapa sih perubahan nilai y, perubahan nilai fx-nya dibandingkan dengan perubahan nilai koordinat x-nya. Basically slope itu adalah itu. Pengen nyari perbandingan antara perubahan y dengan perubahan x gitu. Nah, yang menariknya adalah ketika kita masukkan konsep limit, kita bisa menemukan slope ini tapi dalam konteks yang sangat instan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya oke, A sama B kan jaraknya jauh nih. A sama B jaraknya rada jauh. Kemudian dengan adanya limit kita bisa menentukan slope yang sangat kecil gitu. Jadi oke, FA sama FB lu tinggal kurangin FB sama FA aja. Tapi gimana kalau jarak antara kita mencari A dengan C gitu. A dengan C di mana C ini tuh adalah sangat dekat dengan A gitu. Gimana kalau C ini adalah A plus H. Ingat, H itu tadi. H itu adalah sesuatu yang nilainya mendekati 0 tapi bukan 0. Gimana kalau kita mencari slope dari fungsi yang gimana kalau kita cari slope dari A sama C ini gitu, dimana C itu sangat dekat sama A tapi bukan A gitu, karena ini C adalah A plus H. Dan ini menarik karena ketika lo dapat slope untuk suatu situasi ini, lo bisa dapat, pada intinya adalah lo bisa dapat instantaneous change dari fungsi A ini gitu. Menjelaskannya gimana instantaneous change ini ya? Anjir, gue juga susah sih membahasakannya. Baratnya lo pengen tahu, kalau lihat ini ya, kita coba selection mode. Oh jangan deh, kita kita paste. Kalau A sama B lo pengen tahu kan, tadi A dan B, ini A ini B, lo pengen tahu berapa perubahan A ke B gitu. Tapi A dan B ini jaraknya terlalu jauh. Bukan terlalu jauh ya, jaraknya jauh. Lo pengen tahu perubahan A itu dalam suatu titik yang instan gitu. Jadi katakanlah dari A ke A plus H gitu, dimana tadi H itu sangat mendekati 0. Jadi lo pengen lihat kayak perubahan A dalam titik yang paling instan banget. Kayak ibaratnya lo mobil lo bergerak. Anjing, ini susah banget. Gue sangat mengapresiasi orang yang bisa ngajarin matematika ya, karena untuk membahasakan matematis itu sangat susah sih. Jadi ibaratnya lo punya mobil nih. Mobil lo bergerak misalkan 20 meter per detik gitu. Anjing, cepet banget ya. 20 meter per detik mah. Mobil apa 20 meter per detik. Terus kemudian dari 20 meter per detik
Ini pada detik pertama katakanlah T sama dengan 1 second gitu. Terus pada detik ke 2, dalam 1 detik mobil lu kecepatannya berubah gitu. Menjadi katakanlah 30 meter per second gitu. Berubah 10. Lo tahu berarti dalam 1 detik dia berubah 10 meter per second. Dalam fungsi, dalam koordinat XY lo bisa tulis gitu. Lo bisa buat koordinat XY bentar. Oke. Gue mau kecilin karena sepertinya ternyata lebih mudah untuk nulis ini dalam konteks yang real gini. Kalau terlalu abstrak kayak gue susah menjelaskannya. Tapi intinya gini, lo bisa masukin ini di koordinat x-nya kan, dimana fx-nya ini adalah kecepatan dan x-nya ini adalah waktu gitu. Pada detik pertama kecepatannya 20 meter per second gitu, 20 sini. Pada detik kedua kecepatannya 30. Tek. Oke. Lo tahu nih berarti perubahannya itu berapa, slope-nya itu berapa. Slope-nya adalah 30 minus 20 per 2 minus 1 adalah 10 per 1 adalah 10 meter per second gitu kan. Berarti kecepatannya berubah dalam dari detik 1 sampai detik kedua, kecepatannya berubah sebanyak 10 meter per detik gitu. Inti dari nyari slope itu adalah ini, nyari perubahan kecepatan. Tapi lo pengen tahu perubahan kecepatannya bukan dari detik 1 ke detik kedua gitu, tapi dari detik 1 ke detik 1 plus H tadi. Lo pengen tahu kecepatan perubahan kecepatan mobil ini dalam ketika lo dari detik ke 1 ke detik kedua ini kan lo gas dulu kan, dari 20 ke 30. Lo pengen tahu ketika lo ngegas ketiga itu perubahan kecepatannya berapa sih gitu. Jadi lo pengen tahu perubahan kecepatan pada detik ketika lo langsung ngegas gitu, bukan pada titik ketika lo udah mencapai kecepatan 30 gitu. Jadi instantaneous change-nya itu berapa sih? Perubahannya ketika lo baru mulai ngegas tuh berapa sih? Itu basically itu yang dimaksud dengan tadi yang gue maksud dengan ini, dengan A dan C ini gitu. Lo pengen tahu perubahan kecepatan dalam konteks mobil ini, perubahan kecepatannya pada titik ketika dia baru aja mulai ngegas. Itu lo pengen tahu itu. Lo nggak pengen tahu 1 detik setelah dia ngegas, 2 detik setelah dia ngegas, itu terlalu lama. Lo pengen tahu ketika dia mulai ngegas tuh berapa sih perubahan kecepatannya. Itu sih basically ide dari konsep ini yang nama kerennya adalah turunan atau derivatif. Mungkin kita bikin ini baru lagi. Konsep turunan atau derivatif itu tadi nyari. Derivatif itu adalah instantaneous change tadi. Perubahan yang benar-benar instan, yang ketika lo mulai ngegas banget, ketika X-nya ditambahkan dengan sangat-sangat kecil, X ditambah H, perubahannya berapa sih gitu. Dimana H ini mendekati 0. Perubahannya berapa sih, dan pada dasarnya turunan itu mencari itu gitu. Dan ini lagi pembahasan teknisnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan lo punya fungsi nih. Ini yang lagi-lagi ketika gua ngerjain kayak anjing bisa gini ya, itu salah satu demonstrasi matematis yang gue suka juga. Kayaknya ini pelajaran pas SMP atau SMA gitu. Yang mana sebenarnya menunjukkan kayak kemampuan matematika gue itu tidak ada perkembangannya selama 4-5 tahun ke belakang ini ya, kayak masih stuck di SMA. Kadang-kadang bikin gue rada frustasi, cuman oke lah. Katakanlah lo punya fungsi di mana fx adalah x kuadrat gitu. Jadi kalau 0, jadi kalau 0, kalau x-nya 0, y-nya 0, kalau x-nya 1, y-nya 1, kalau x-nya 2, y-nya 4 karena 2 kuadrat, kalau 3, y-nya 9.
ini sama sekali tidak, rasionya tidak benar ya, cuman ya wes lah, 9 katakanlah di sini gitu. 1, jadi set, harusnya sih begini ya kalau x kuadrat, melengkung gitu set. Nah, lo pengen nyari misalkan perubahan instan dari titik manapun, katakanlah fx, katakanlah x-nya adalah 2 gitu. Bentar, kayaknya gue mau gambar yang lebih baik supaya skillnya bener, karena kalau skillnya gini jadi kelihatan kayak fungsi yang lurus-lurus aja. Oke, 1, katakanlah gini, ini 5, ini 10, ini 15. Oke, ini 5, gue pengen secara visual juga kelihatan pas. 5, 10, dan kemudian 15. Nah, ini dia. Jadi kalau 1 tadi, 1 anggap di sini 1, 2 katakanlah di sini jadi 4 dekat-dekat sama 5. Terus 3 di sini dekat-dekat sama 9, di sini dekat-dekat 10. 4 dekat-dekat sama 16. Nah, jadi kayak set kayak lagi-lagi ini rasionya nggak pas, tapi at least lo dapet, lo bisa ngelihat kayak bahwa fungsi ini melengkung gitu. Melengkung. Apa artinya kalau fungsi melengkung? Artinya perubahan di titik ini sama di sini tuh beda banget. Lo bisa ngeliat kemiringan garisnya kan. Di sini tuh segitiga, kalau gambar, kalau hubungkan antara x dan y-nya. Di atas tuh jauh lebih curam gitu. Lo bisa perhatiin. Di atas tuh lebih curam dibandingkan dengan di bawah. Antara ini dan ini ya. Artinya tantangannya sekarang adalah lo pengen membuat suatu formula untuk menemukan slope di titik manapun gitu. Di titik manapun. Mau x-nya 2, mau x-nya 2,5, mau x-nya 2,00001, nggak masalah. Nah, itu lo harus menemukan formula untuk kayak formula yang universal, yang bisa memprediksi, yang bisa mengetahui, bukan memprediksi, mengetahui nilai slope di titik manapun gitu. Dan caranya adalah pakai limit. Gimana caranya? Gini aja, intinya kan slope itu adalah perubahan y dan perubahan x. Fx plus sesuatu, katakanlah a, minus fx per x plus a minus x. Nah, sekarang lo bikin cari ketika a-nya itu adalah h, di mana h itu adalah sesuatu yang sangat mendekati 0. Jadi lo pengen nyari tadi instantaneous change-nya, kayak ibarat mobil kalau pertama kali digas tuh berapa sih? Nah, lo pengen cari itunya. Dan ini yang menarik karena dalam fx yang adalah x kuadrat ini, kalau bisa mengganti ini menjadi x plus a kuadrat minus x kuadrat per x plus, ini bukan a karena kita udah ganti jadi h, per x plus h minus x, kemudian x minus x jadi h per x kuadrat plus h kuadrat plus 2hx. Kalau bingung caranya ya kaliin aja kayak gini, kali pelangi x kuadrat xh hx, xh sama dengan hx jadi 2hx, terus h kali h kuadrat, gitu aja. Terus per h minus x kuadrat, jangan lupa. Terus kita
Copy, gue pengen paste lagi. Dengan kayaknya ini harus ada ininya juga, limit H mendekati 0, jadi slope nya, instantaneous slope nya adalah ini, dan kemudian x kuadrat minus x kuadrat adalah dari fx adalah x kuadrat ya, jangan lupa. X kuadrat minus x kuadrat adalah 0, jadi sisa h kuadrat plus 2hx per h. Jangan lupa limit h mendekati 0. Kemudian ini kita bisa bikin jadi h kali h plus 2x, karena h kali h kuadrat, h kali 2x 2hx per h. Bisa sama-sama kita bagi, set jadi h plus 2x, dimana karena h sangat-sangat mendekati 0, nilainya bisa kita abaikan, kita bisa jadiin 2x aja. Saking mendekati 0, ibaratnya 2 tambah 0,00001 yang sangat mendekati 0 jadi insignifikan. Jadi lo bisa ganti jadi 2 aja gitu. Sama dengan ini jadi 2x aja. Jadi kita tahu akhirnya dengan hitung-hitungan ini bahwa instantaneous slope-nya di fungsi fx adalah x kuadrat. Di fungsi ini adalah 2x. Jadi dy per dx-nya, atau kalau textbook, kalau ininya sih dy per dx ya. Instantaneous slope tuh disimbolkan dengan dy per dx adalah 2x. Artinya apa? Artinya kalau lo pengen nyari perubahan slope di x sama dengan 2, berarti dengan formula ini perubahannya adalah 4. Kalau lo pengen cari perubahan di x sama dengan 3, maka perubahannya adalah 6 gitu. Artinya lo bisa mencari dengan formula ini, lo bisa mengetahui slope di titik manapun di fungsi ini. Dan menurut gue yang kerennya adalah dari suatu nilai yang seinsignifikan h itu, yang hampir-hampir 0, lo bisa menderive suatu formula yang sangat berguna gitu, yang sangat signifikan. Jadi kayak ini mungkin agak romantik aja, tapi kayak bagaimana dengan di matematika tuh lo bisa ibaratnya bukan ngehack ya, kayak memanipulasi aturan matematika untuk menciptakan suatu bilangan yang sangat insignifikan seperti h ini, dan dipakai untuk mendapatkan suatu formula yang signifikan. Karena dengan formulanya lo bisa tahu perubahan di tiap titik di fungsi ini tuh berapa gitu. Dan dari sini lo bisa dapet sense bahwa kalau x-nya 2 perubahannya 4, lo bisa ngeliat bahwa kalau x-nya 3 perubahannya 6. Lo bisa ngeliat bahwa make sense ya dari formula ini, bahwa memang makin tinggi x-nya makin perubahannya itu makin curam gitu. Gitu sih. Dan ya jadi begitu. Lagi-lagi setelah kemarin menjelaskan cara mencari rumus luas segitiga, gue merasa bahwa gue gagal dalam menjelaskan limit ini. Ternyata susah ya ngejelasin satu konsep ini, kayak mesti muter ke sini, mesti muter ke situ. Cuman gue harap lo dapat idenya sedikit, dan mungkin kalaupun kagak paham setidaknya bisa sedikit lebih memahami, sedikit lebih mengapresiasi bahwa betapa indahnya matematika ini gitu. Karena tadi dari suatu konsep H yang sangat insignifikan secara nilai angka ya, lo bisa memakainya untuk menemukan hal-hal yang signifikan gitu. Kayak fakta bahwa H itu bukan 0 tapi deket banget sama 0, bisa ngasih kita insight soal
soal turunan, soal instantaneous change yang di dunia nyata dipakai untuk yang ngerjain hal kayak data science. Karena data science lo akan banyak melihat kayak ya itu fungsi-fungsi gitu. Kemudian lo kalau mau bangun roket manusia, mau bangun roket gitu, mau bangun roket itu kan hubungannya dengan perubahan kecepatan di waktu yang sangat-sangat instan gitu. Lo butuh, gue rasa ya, itu bahkan gue akan sangat butuh pengetahuan soal limit ini gitu. Atau kalau lo mau tahu luas dari benda yang bentuknya, kemarin kita nyari luas, kemarin gue nyari luas dari segitiga itu. Tapi gimana dengan benda yang bentukannya kayak begini? Lo gimana cara nyari luasnya? Itu lo bisa nyari luasnya dengan limit gitu. Tapi ini butuh pemahaman lain, butuh pemahaman tambahan soal konsep lain di kalkulus namanya aduh gue lupa lagi namanya. Kalau nggak salah integral. Tapi intinya mencari luas dari benda-benda tak beraturan ini bisa dipakai dengan konsep, gue yakin bukan integral, intinya konsep kalkulus yang lain. Dan semuanya bermula dari suatu pemahaman tentang suatu bilangan, suatu entitas bernama H ini yang hampir nol tapi belum nol. Dan dari situ kita bisa machine learning. Kalau tahu AI itu ternyata sangat-sangat, lo mesti tahu kalkulus. Lo ngebangun roket mesti tahu kalkulus. Kayak peradaban manusia salah satunya dikontribusikan oleh ini pengetahuan kita soal H ini. Dan itu sih menariknya gitu. Dan ya gitu ya sih, gue harap gue bisa menjelaskan dengan lebih baik lain kali. Gue sangat mengapresiasi guru-guru yang guru-guru yang baik. Ternyata jadi guru itu tidak gampang. Gitu aja sih kalau gitu. Oke, dadah.